Saudara-saudara, di tengah segala hal yang kita hadapi, prinsip kepemimpinan DAP Perjuangan adalah tidak pernah mundur apapun rintangan, apapun tantangan serta persoalan. Kita hadapi dengan segala daya dan upaya sehingga hingga hari ini, setelah 12 tahun Asosiasi PKL Indonesia API Perjuangan berada dalam posisi oposisi dengan pemerintah, Allah berkehendak masih eksis dan bisa menyelenggarakan Munas ke-6 tahun 2026. Saudara-saudara, hasil Munas ke-5 di Depok, Jawa Barat merupakan sebuah titik tolak. Organisasi menjawab persoalan, menjawab tantangan, dinamika dan perubahan tata ekonomi global, tata ekonomi regional, tata ekonomi nasional, dan tata ekonomi lokal di era digital, saudara-saudara. Oleh karena itu, pada Munas ke-5 tidak ada hasil yang lain kecuali satu-satunya agenda tunggal sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan yang harus dijawab organisasi terhadap eksistensi usaha dan ekonomi pedagang kaki lima, usaha kecil dan mikro. Satu-satunya hasil Munas ke-5 API di Depok, Jawa Barat adalah revolusi kaki lima Indonesia. Sebuah upaya dengan segala daya, segala sumber daya, dalam tempo secepat-cepatnya organisasi kita harus mampu melakukan perubahan mendasar sehingga usaha dan ekonomi PKL, usaha kecil dan mikro mampu eksis, mampu berkembang, mampu maju, mampu unggul, dan ujung akhirnya rakyat dan bangsa ini akan sejahtera secara berkeadilan. Oleh karena itu, saudara-saudara, revolusi ke-5 Indonesia, hasil Munas ke-5, itulah yang akan saya pertanggungjawabkan secara lisan di hadapan peserta Munas ke-6 tahun 2026 yang mulia dan yang saya banggakan. Saudara-saudara, dalam revolusi ke-5 Indonesia ada 5 pilar yang menjadi satu kesatuan dalam kerangka untuk melakukan pendampingan, melakukan pemagaran agar usaha dan ekonomi PKL, usaha kecil dan mikro tidak terinfiltrasi, tidak terinvasi atau tidak dikangkangi oleh pemilik modal besar yang hari ini membangun sebuah kongsi multinasional capital. Yang pertama, saudara-saudara, adalah revolusi kepastian lahan usaha dan kesempatan usaha ke-5 Indonesia. Ini yang menjadi catatan dan tugas pokok organisasi. Kita harus mampu memastikan secara legal standing kepada pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, atas kepastian hukum lahan usaha dan kesempatan usaha ke-5 di seluruh tanah air. Sampai hari ini upaya ini terus dan tengah kita lakukan karena masih banyak di berbagai daerah terjadi sebuah penggusuran keberadaan pedagang kaki 5, bahkan tidak jarang terjadi kekerasan fisik. Untuk itulah pilar revolusi kaki 5 ini merupakan sebuah pilar yang harus kita wujudkan secara terus-menerus, baik masa periode yang saya pimpin, hasil Munas ke-5 maupun hasil Munas ke-6. Saudara-saudara, mungkin tidak ada atau tidak banyak yang tahu, karena di negeri ini masih banyak tata peraturan perundangan
yang seringkali tersembunyikan, tidak sampai ke masyarakat dan atau organisasi. Sebagai contoh dan gambaran, kita menuntut kepada pemerintah untuk memastikan Perpres 7 tahun 2021 tentang fasilitas publik baik milik pemerintah, milik swasta, domestik atau global 30% harus dan wajib untuk UMKM. Dari 30% itu sewa pembiayaannya mendapatkan diskon 70%. Artinya apa saudara-saudara? Ketika di daerah kawan-kawan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota terlewati jalan tol, maka rest area di jalan tol itu 30% wajib diberikan kepada UMKM. Ini salah satu yang harus kita perjuangkan. Salah satu yang harus terus kita perjuangkan. Demikian pula problematik utama di seluruh negeri ini terkait dengan kepastian hukum pedagang kaki lima adalah persoalan trotoar. Untuk itulah kami melakukan komunikasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang insya Allah besok hadir Pak Dirjennya, untuk salah satunya adalah memberikan solusi terbaik antara pedagang kaki lima, pejalan kaki, disabilitas atas fasilitas umum di trotoar. Oleh karena itu, soal kepastian hukum ini menjadi pilar pertama Republik Kaki Lima Indonesia. Kemudian saudara-saudara peserta Munas ke-6 yang saya hormati dan saya banggakan, pilar kedua Revolusi Kaki Lima Indonesia adalah revolusi keuangan dan lembaga keuangan kaki lima Indonesia. Saudara-saudara, saya tidak pernah berhenti untuk menuntut kepada negara hadir memberikan fasilitas pembiayaan, fasilitas modal dengan cara yang mudah, dengan bunga yang terjangkau. Karena hingga hari ini dari total plafon kredit nasional baru 19%. Kalau kita ingin menjadi negara maju, kalau kita ingin menjadi negara yang berkembang menuju maju, minimal plafon kredit untuk pelaku ekonomi rakyat adalah 40%. Untuk itulah kita mendorong terus kepada pemerintah, khususnya Bank Himbara dan bank swasta yang diberikan mandat oleh pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat, juga kredit-kredit yang lain seperti mekar harus betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaku ekonomi rakyat kecil. Namun saudara-saudara, ini bukan barang yang mudah. Penyaluran modal usaha kepada pelaku ekonomi rakyat bisa menimbulkan daan yang sangat besar. Saya selaku ketua umum beberapa kali berurusan dengan lembaga perbankan, berurusan dengan aparat penegak hukum akibat moral hazard dari oknum-oknum pengurus yang ada di Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan. Untuk itulah kerjasama kita dengan Bank Arta Graha, dengan Bank Syariah Indonesia, dengan Bank Jatim, Bank Jateng, serta lembaga keuangan yang lain, kita kelola secara strict, dan setiap PKL yang akan mendapatkan fasilitas modal wajib mendapatkan rekomendasi ketua umum. Saudara-saudara, saya tidak ingin terulang kembali ada salah satu ketua Dewan Pimpinan Wilayah APLI di negeri ini masuk penjara akibat menyalurkan penyaluran kur kepada anggota kita. Oleh karena itu, saya terus dan tetap mendorong
keberpihakan pemerintah hari ini, Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan keberpihakan nyata terhadap permodalan untuk ekonomi rakyat, harus kita kawal, harus kita wujudkan tepat sasaran, efektif, dan itu bisa mendongkrak permodalan sehingga usaha dan ekonomi PKL dan UKM bisa terdongkrak, berkembang dan naik kelas. Kemudian saudara-saudara, pilar revolusi kaki lima yang ketiga adalah revolusi pergudangan dan rantai pasok kaki lima Indonesia. Saudara-saudara, dalam dunia global, dalam dunia geoekonomi global, termasuk pandemi COVID 3 sampai 4 tahun berlangsung, tujuannya hanya satu, menguasai rantai pasok ekonomi global. Yang kedua, peran Amerika, Israel, dan Iran itu juga sama. Yang terganggu pertama kali adalah rantai pasok ekonomi global. Dan pandemi COVID-19, saya adalah satu-satunya yang berani menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 adalah senjata biologis yang sudah di-set up untuk menyatukan dunia ini menjadi one world digital economy. Untuk itulah kami terus dan tengah berusaha sekuat tenaga agar rantai pasok usaha dan ekonomi PKL, usaha dan ekonomi pelaku mikro dan kecil harus kita satukan menjadi sebuah ekosistem ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dan sebagai pilar ekonomi nasional dan pilar kedaulatan bangsa dan negara kita. Saudara-saudara peserta Munas ke-6 yang saya hormati, pilar yang keempat adalah revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Saudara-saudara, sebelum ada era digital, sebelum ada e-commerce, sebelum ada ekonomi yang hari ini mengganggu pasar tradisional, mengganggu warung kelontong, mengganggu kuliner, kita sudah kumandangkan revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Suka tidak suka, kemajuan teknologi tidak bisa dihindarkan dan tidak bisa ditolak oleh umat manusia. Namun yang harus dipegang, yang harus menjadi prinsip Asosiasi PKL Indonesia, juga prinsip bangsa ini, teknologi tidak boleh mengatur dan menggantung kehidupan termasuk usaha ekonomi rakyat. Untuk itu saya selaku ketua umum tidak pernah berhenti minta kepada pemerintah untuk menerbitkan bersama DPR RI undang-undang ekonomi digital. Harus diatur apa yang hari ini dialami kawan-kawan di pasar tradisional, omsetnya anjlok 40%, salah satunya adalah dampak ekonomi digital. Apa yang hari ini dirasakan oleh objek online terhadap sebuah keserakahan perusahaan aplikasi transportasi online, itu juga harus diatur. Negara tidak boleh hadir ad hoc, tapi negara harus menyediakan kepastian hukum, payung hukum berupa regulasi tata peraturan sehingga ekonomi rakyat terlindungi, mampu eksis dan terfasilitasi untuk maju, berkembang dan unggul serta naik kelas. Untuk itulah saudara-saudara, Asosiasi PKL Indonesia ke depan harus sudah melakukan sebuah masifikasi digitalisasi ekonomi rakyat di seluruh tanah air.
baik di kawasan ekonomi strategis maupun sentra ekonomi rakyat. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya banggakan, kemudian pilar yang kelima adalah revolusi pendampingan dan atau perang gerilya kaki lima Indonesia. Ini sangat penting menjadi pilar kelima, tapi sangat menentukan pilar pertama hingga keempat akan terwujud secara efektif atau gagal. Saudara-saudara, ekonomi rakyat, pedagang kaki lima, usaha mikro maupun kecil, tanpa pendampingan, tanpa adanya sebuah pemagangan, mereka pasti akan terinfiltrasi, terinvasi, bahkan digerus dan digantikan oleh pemilik modal. Sebagai contoh, puluhan tahun sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, ekonomi di pedesaan, ekonomi di ganggang perkotaan, baik di sektor hulu, petani, nelayan, industri, maupun sektor perdagangan, tidak pernah diberi kesempatan untuk maju dan berkembang. Namun perputaran ekonomi di pedesaan, di ganggang perkotaan selalu dihisap oleh pemilik modal, lari ke Jakarta dan lari ke luar negeri. Untuk itulah 15 tahun saya memimpin, melindungi warung kelontong rakyat yang tahun 2007 masih 6,1 juta di seluruh tanah air. Begitu Perpres 112 2007 tentang toko modern, warung kelontong dan pusat perbelanjaan diterbitkan pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini tinggal 4,1 juta. Saya tegaskan, APRI tidak anti asing, APRI juga tidak anti konglomerat, APRI juga tidak anti pemilik modal besar. Namun pelaku ekonomi rakyat, PKL dan UMKM adalah pemilik sah negeri ini yang tidak boleh dijajah, tidak boleh teraniaya, bahkan dikandani oleh pemilik modal. Untuk itulah saudara-saudara, saya tidak pernah berhenti untuk melawan atau menyeimbangkan kekuatan ekonomi rakyat dengan kekuatan retail modern yang hari ini ada di seluruh pedesaan dan kampung-kampung di seluruh tanah air. Oleh karena itu saudara-saudara, 5 pilar revolusi kaki lima Indonesia menurut pandangan saya masih sangat relevan untuk dilanjutkan dan kepengurusan yang akan datang. Saudara-saudara peserta Munas ke-6 yang saya hormati, yang terakhir di asosiasi ini, tatkala kepemimpinan tidak memiliki strong character dan respect dan tidak inspiring, jangan pernah bermimpi organisasi ini akan berjalan secara solid dan efektif bermanfaat bagi anggota. Ini sudah saya alami. Konsolidasi organisasi, memperkuat kelembagaan dan infrastruktur organisasi, karena kita memang berdiri tegak di atas kaki sendiri. Terjadi sebuah dinamika yang terus-menerus terjadi. Untuk itulah saya minta Munas ke-6 APRI Perjuangan 2026 untuk merekomendasikan konsolidasi organisasi menjadi sebuah prioritas utama kepengurusan yang akan datang. Saudara-saudara, terkait dengan agenda-agenda yang kita lakukan, tentunya APKRI atau Dewan Pimpinan Pusat telah melakukan Rapimnas, Rakernas, dan terakhir puncak harlah ke-25 seperempat abad di Mojokerto, Jawa Timur.
Dan yang terakhir, saudara-saudara, saya tidak pernah minta duit kepada pemerintah. Saya juga tidak pernah menyodorkan proposal kepada pemerintah dalam memimpin asosiasi. Saya selalu berdiri tegak di kaki saya sendiri. Saya selalu memaksimalkan jejaring yang sudah saya bangun selama 32 tahun di ibu kota negara Jakarta. Saya bersyukur masih banyak yang memberikan komitmen, masih banyak yang memberikan perhatian, dan masih banyak yang memberikan support. Hingga hari ini berdiri tegak menyelenggarakan Munas ke-6 API 2026. Untuk itu, terkait dengan laporan keuangan atau pembiayaan, APKRI Perjuangan tidak memiliki saldo, bahkan minus. Namun itu bukan tanggung jawab saudara-saudara, tapi tanggung jawab Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi PKRI. Akhirnya saya sampaikan selamat Munas ke-6 tahun 2026 API Perjuangan. Insya Allah Munas hari ini menemukan momentumnya setelah 12 tahun kita berada di jalanan oposisi dengan negara, dan hari ini API Perjuangan menjadi partner dan mitra strategis pemerintahan Republik Indonesia di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Saya aku yakin tatkala organisasi API Perjuangan ini ke depan terkelola secara baik, based on the big data, based on kelembagaan dan infrastruktur organisasi yang kuat, akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dalam tataran ekonomi maupun politik nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam sejahtera, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.